Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, kelihatannya sudah banyak yang mengantuk. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat menjawab salam saya doakan cepat lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lunas kalau dibayar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam cinta, salam rindu kepada beliau yang kita jadikan sebagai qudwah hasanah, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada beliau, yang peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kita lah yang diingat-ingatnya, yang kita harapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagus mana? Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI sudah pulang ya tadi. Apalakana bersumpai. Ketua Dewan Korus Mubalik kita Ustadz Dembantang, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, para ulama dari Dewan Masjid Indonesia, dari Majelis Ulama Indonesia di Takalar dan juga di Galesong Selatan. Dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Agak kareba. Alhamdulillah. Di waktu-waktu seperti ini sebetulnya waktu yang sangat tepat untuk tidur ya, istirahat. Tetapi para ustadz, para mubalik bisa mewakafkan sebagian waktunya, mengalokasikan sebagian umurnya untuk hadir di sini untuk sebuah acara yang insya Allah mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada hari ini, di kesempatan ini kita sedang berada di hari-hari paling afdal, paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita umat Islam, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Dan puncaknya dari rangkaian hari-hari baik itu tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Untuk jemaah haji pada waktu wukuf di Padang Arafah itulah hari paling afdal. Sedangkan orang yang tidak haji tanggal 10 yaitu hari Nahar, hari penyembelihan korban. Jadi kita alhamdulillah pada hari ini
Terlepas dari perbedaan kita menghitung satu Zulhijjah, itu biasa-biasa saja, santai saja kita hadapi. Kita hadir di sini, insya Allah kita dipertemukan dalam waktu yang baik, masih di 10 awal Zulhijjah, dan juga pada kegiatan yang juga baik, bersama dengan orang-orang yang juga baik-baik. Yaitu tema besarnya yaitu apa? Pelatihan ya, pelatihan penyembelihan korban. Di sini Al-Fakir sebetulnya sudah memberikan 2 materi kepada Dim Bantang. Yang pertama, bagian pertama tentang syariat berkorban. Jadi landasan-landasan syariatnya. Ini perlu juga kita kuatkan kembali, apatah lagi ini ibadah tahunan. Jadi jangankan umat yang awam, di level para ustadz saja kadang-kadang masih sering kita lupa. Ya. Sehingga bagus sekali kita saling mengingatkan, dan diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia luar biasa. Ya. Juga para tokoh dan termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kedua, materi tentang lebih teknik kepada tata cara penyembelihan halal. Saya alhamdulillah tergabung dalam komunitas Juleha. Pernah dengar Juleha? Juru sembelih halal. Ya, namanya Juleha. Insya Allah sebentar lagi saya akan dapatkan sertifikat kompetensi penyembelihan. Jadi suatu ketika nanti ada di Jakarta dan di tempat tertentu di sekitar Jakarta, hewan-hewan yang disembelih di luar tempat-tempat penyembelihan RPH, itu kalau ada menyembelih nanti ditanya sertifikatnya mana. Ya. Jadi kalau tidak bersertifikat, tidak punya kompetensi, itu tidak boleh menyembelih. Ya. Jadi mungkin kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini singkat saja, tapi ini saya kira penting. Jadi sebelum kita praktek, saya kira kalau sekedar menyembelih, semua kita sudah biasa menyembelih ya. Bicara tentang berkorban kita semua sudah tahu semuanya. Di sini kita cuma ingin untuk menyegarkan kembali. Kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Jadi saya hadir di sini bukan untuk menggurui, ya. Saya bukan menggurui karena yang di hadapan saya ini guru-guru semuanya, orang-orang hebat semuanya. Saya hanyalah untuk menemani Bapak sekalian, para ustadz, untuk kita di sini berdiskusi ya. Insya Allah nanti akan banyak waktu kita untuk berdialog, untuk bertanya jawab. Secara umum saya ini untuk mengulang-ulang saja. Jadi kurban, penulisan yang tepat itu adalah pakai qaf. Ya, kalau kita berangkat dari makna dasarnya secara bahasa yaitu dari kata kurban, dari kata al-qurbu, kurban, masdar berarti dekat atau mendekat. Makanya kita sering mendengarkan ada istilah taqarrub, ya, mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata sahabat qarib, ya kan? Itu sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya sahabat dekat, yang akrab. Akrab itu juga akrab, lebih dekat. Isim tafdil dari kata qarib, jadi lebih dekat. Seperti afdal, akrab, ahsan, ya. Kurban juga disebut dengan udhiyah, jamak dari dohiyah, dari kata dahwah atau duha, yang artinya waktu matahari sedang naik di pagi hari. Ada kaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu ketika matahari beranjak naik atau waktu duha. Nah, disinilah salah satu perbedaan antara pelaksanaan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan, dianjurkan agak dimundurkan. Biasanya kalau kita di Indonesia rata-rata, yang sepengetahuan saya, itu jam 7 biasanya ya. Jam 7
Untuk apa dia agak dimundurkan? Untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam yang mungkin belum membayar zakat fitrah. Ya. Nah, sedangkan kalau Idul Kurban atau Idul Adha dianjurkan dimajukan, agak dipercepat. Biasanya 6:30, maju lebih awal setengah jam. Kenapa? Agar kita umat Islam bisa segera selesai sholat, dan rangkaian daripada ibadah yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat, yaitu berkorban, menyembelih hewan korban, agar kita umat Islam segera bisa menikmati, mencicipi daging hewan yang penuh berkah, yaitu daging korban. Dan itu di waktu duha, ada kaitannya dengan sholat duha. Jadi kira-kira sekitar jam 9 kita sudah menyembelih itu. Jadi tidak ada kegiatan yang lebih prioritas setelah kita kembali dari sholat Idul Adha. Ya kita tidak kemana-mana, langsung berkorban. Hanya korban atau yang berkorban. Dan perintahnya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, salat Idul Adha, dan wawul ataf diikutkan. Jadi sebagaimana perintah salat juga perintah berwanhar dan menyembelihlah. Makanya kata ulama, dua perintah ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau mestinya orang bersolat Idul Adha, dia berkorban. Kalau berkorban dia sholat. Kemudian secara terminologis, kurban yaitu acara penyembelihan hewan ternak, onta di Arab, kemudian sapi dan kambing dengan segala rumpunnya, karena banyak jenisnya ternyata. Dalam penelitian sapi juga banyak rumpunnya, kemudian juga kambing, yang dilakukan di hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10, dinamakan dengan hari nahar. Kemudian ditambah 11, 12, dan 13 yang dikenal dengan hari-hari tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur. Karena dulu di Mina, jemaah haji itu kalau habis di Mina, aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah menyembelih. Menyembelih, tinggalkan. Menyembelih, tinggalkan. Tidak ada yang ngurus. Sehingga dulu di Mina itu adalah tempat-tempat yang paling kotor, paling bau. Di mana-mana bangkai. Sekarang tidak lagi seperti itu. Karena disembelih dengan teknologi canggih, jemaah tidak lagi melihat kambingnya di mana disembelih, ontanya di mana disembelih, sapinya di mana disembelih. Dia tinggal amanahkan kepada pemerintah di sana atau pada panitia yang mengambil alih amanah itu. Lanjut. Hukum berkorban. Secara umum ada dua pendapat ulama. Inilah yang kita jadikan patokan ya. Jadi kalau kita berbicara hukum umat Islam itu di dunia, yang sudah berumur kurang lebih 1300 tahun. Kita tidak pernah keluar dari al-madzahibul arba'ah. Ya. Jadi berkorban ini jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan, sangat dianjurkan. Sedangkan Abu Hanifah, mazhab yang banyak dianut di Turki misalnya, di negara-negara Eropa Timur dan sebagainya, mengatakan wajib. Tapi kita harus ketahui, istilah wajib di dalam mazhab Abu Hanifah tidak sama dengan wajib di mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam mazhab Abu Hanifah, antara fardu dengan wajib itu dibedakan. Kalau fardu itu adalah kewajiban yang berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil qat'i. Sedangkan kalau wajib adalah kewajiban-kewajiban yang diputuskan dengan dalil yang tidak qat'i. Ini dalam bidang usul fikih, nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Saya kira para mubalik juga harus tahu ya istilah-istilah tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam itu. Nah dalilnya sama-sama, dalil umumnya selain hadis-hadis, mereka berdalil surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Di situ ada dua perintah, fasholli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Di situ maksudnya salat apa? Salat Idul Adha. Wanhar, wawul ataf, dan berkorbanlah, menyembelihlah. Nah, di dalam kaidah al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah, konotasi awalnya itu adalah kewajiban. Kecuali ada dalil yang merubah dia, mengalihkan dia dari wajib menjadi tidak wajib. Nah, kata Abu Hanifah, ini adalah perintah yang bersifat wajib tapi di bawah level fardu. Karena salat, tidak ada salat fardu kecuali salat 5 waktu. Selain itu tidak ada yang fardu. Sehingga wajib di bawah fardu, tapi di atas sunnah muakkadah.
Sedangkan jumhur sepakat mengatakan ini adalah sunnah muakkadah. Ini nanti keutamaan berkorban nanti di belakang, insyaallah. Di antara hikmahnya, secara singkat saja ya, nanti saya inginnya nanti masuk pada fokus penyembelihan nanti ya. Nanti kita baca bertanya jawab. Bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita ini kan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara, kadang-kadang dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, bakti pada orang tua, sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi pada waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih. Ya, menyembelih. Kedua, menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ceritanya, kisahnya. Ya, wa fadainahu bidzibhin azim. Di dalam sejarah dikatakan sebetulnya Ibrahim itu ketika diperintah menyembelih anaknya yaitu Ismail, itu sudah ditempelkan pisau di lehernya. Dan Ibrahim karena tidak tega melihat anaknya disembelih sendiri, dia palingkan wajahnya. Lalu begitu dia mau tarik goloknya atau parangnya atau pisaunya, langsung Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, mengirim malaikat dan mengganti Ismail dengan sembelihan yang azim, yang besar, yaitu kabash, kambing domba, ya, yang besar. Ini juga salah satu dalil kata ulama bahwa kalau kita berkorban itu harus hewan yang gemuk, yang berisi, yang berdaging, jangan yang kurus kering. Tekin juga reke-reke ya. 3, menambah ladang kebaikan di hari penuh kebahagiaan. Tadi puncak dari hari-hari terbaik sepanjang tahun, 10 awal Zulhijjah, puncaknya 9 dan 10, dan ditambah dengan hari-hari tasyrik. Kemudian menebar kepedulian dan kasih sayang kepada fakir miskin. Tentu pembagian daging korban tidak sama dengan zakat, tapi ini kalau perlu semua, jangan sampai ada warga yang tidak dapat. Semua dapat, dikasih semuanya. Bahkan termasuk kata ulama non muslim, berikan dia, kecuali yang menolak. Dia mengatakan saya tidak mau, jangan dikasih. Tapi kalau dia terima, kasih dia. Karena ini daging keberkahan. Bahkan kata guru-guru kita, andaikan orang yang sakit pun, usahakan dia makan walaupun sedikit, karena itu obat. Karena ini daging, bukan daging seperti yang kita beli di warung, di pasar itu. Daging yang penuh dengan keberkahan. Tapi jangan banyak-banyak, darah tinggi, angandre bembe, si serbong gana kandre. Ya stroke. Ya. Si toppok, murang toppok. Ya. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah melahirkan syukur. Dalam rangkaian ibadah puasa, wa la'allakum tashkurun. Dalam ibadah haji, dalam ibadah berkorban, la'allakum tashkurun. Dan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Lanjut. Nah, ini juga penting sedikit, nanti akan dipertegas lagi dalam materi yang kedua. Secara umum usia binatang ya itu antara 1 tahun itu untuk kambing. Kemudian kalau sapi itu yang 2 tahun, kalau onta 4 tahun atau 5 tahun. Saya pernah nanya kepada seorang ahli, kenapa kambing itu setahun, kalau sapi 2 tahun, kalau onta itu 5 tahun. Ternyata dalam penelitian, pertama, hewan itu dagingnya paling sehat dikonsumsi ini ternyata di usia ini. Ya. Terus saya tanya, kenapa ada penjual-penjual sate 5 bulan, ya kan? Ada sate 7 bulan, kambing 7 bulan gitu kan. Kata dia enak tapi belum tentu sehat. Jadi enak belum tentu sehat. Kalau mau enak dan sehat, daging korban. Jadi luar biasa syariah ini. Nabi tidak pernah pelajari, tapi kenapa bisa mengarahkan? Ya, kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau onta 4-5 tahun. Kemudian ada cacat-cacat yang harus kita hindari. Buta, apakah buta secara fisik, memang kelihatan matanya tertutup, atau buta tidak bisa melihat. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengetahui hewan itu buta atau tidak buta? Ya, suruh baca. Suruh baca? Tidak, ya tidak. Suruh jalan. Punna piti lapo-lapoi berarti buta. Ya, itu saja. Yang kedua, pincang. Apa jadi kepang di kepang? Jangan kepang. Nah, bagaimana cara mengetahui? Makanya jangan beli
kambing atau sapi yang sedang tidur, suruh berdiri, suruh jalan maju mundur, ya. Ketahuan. Kemudian juga patah tanduk. Saya juga bertanya kepada guru-guru saya itu, kenapa dipersoalkan itu? Kenapa lebih afdal yang tidak patah tanduknya? Kenapa harus dihindari? Atau sebaiknya dihindari hewan korban yang tanduknya rusak? Dia bilang, kalau ada sapi atau ada kambing yang rusak tanduknya, berarti itu hewan bermasalah. Loh, masalahnya di mana? Ini bisa dia kekerasan, mengalami kekerasan, atau keras kepada makhluk lain, atau pernah kecelakaan. Dan itu, kecelakaan itu membuat trauma pada diri hewan. Dan traumatis yang dirasakan hewan sama dengan manusia berpengaruh pada dagingnya. Dan syariat menyuruh kita mengkonsumsi daging-daging yang sehat. Sampai sebegitunya syariat. Luar biasa. Kemudian tadi kerempeng ya, jangan yang kurus, karena ini sangat logis. Karena yang kita butuhkan tulangnya apa dagingnya? Dagingnya. Kalau tulangnya makanan jin, ya. Kemudian hewan korban yang paling afdal, ini domba yang bertanduk, jantan dan sebagainya. Ini juga banyak yang bertanya, Ustaz, kalau betina boleh nggak? Boleh. Tapi afdalnya jantan, kalau tidak menemukan jantan bisa betina. Kenapa syariat mengarahkan kita pada jantan? Karena kalau jantan, kalau betina yang disembelih nanti lama-lama habis, ya kan? Kalau satu jantan bisa membuahi 10 betina, jangan 4. Ya, tapi kalau betinanya habis, betinanya 1 dibuahi oleh 10 jantan, ya, tetap 1 hasilnya. Ya. Nah, kemudian waktu penyembelihan hewan korban hari H tanggal 10, kemudian hari tasyrik tadi 11, 12 dan 13. Oke, lanjut. Nah, ini ada sunnah-sunnah. Saya kira nanti di penyembelihan saja nanti kita bahas di materi kedua, lebih fokus. Ini juga lewat. Nah, ini sedikit ya tentang keutamaan. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak perlu terjemahkan ya, para ustadz sudah tahu semuanya. Pertama, hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila bunu Adam yauman nahri, tidaklah anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia kita umat Islam, beramal yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min ihraqi dami, daripada mengalirkan darah hewan, mengalirkan sembelihan. Jadi ibadah yang paling afdal pada tanggal 10 itu adalah apa? Menyembelih. Wa innahu, dan sesungguhnya dia la ya'ti yaumal qiyamah. Nanti di akhirat orang yang berkorban di dunia itu akan didatangkan pada hari kiamat bikuruniha, membawa tanduk hewan yang pernah dikorbankan itu. Wa asy'ariha, dan rambutnya, bulu-bulunya, wa aflafiha, dan kuku-kukunya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah hewan yang kita korbankan itu la yaqa'u minallah, benar-benar telah sampai kepada Allah, bimakanin, satu tempat, disediakan satu wadah oleh Allah. Jadi pahala berkorban itu diistimewakan oleh Allah, dibuatkan satu tempat tersendiri. Qabla ayyaqa bil ardi, sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya jatuh ke tanah. Ini juga satu petunjuk kata ulama, kalau kita menyembelih tidak boleh ditada darahnya, tidak boleh ditampung, biar darahnya langsung ke tanah. Lanjut. Yang kedua, wa ma akhrajal hakim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, bersabda kepada Fatimah putri beliau, qumi ila uduhiyatiki, wahai Fatimah, berdirilah, bangkitlah, pergilah kepada hewan korbanmu, fashhadiha, dan saksikanlah dikorbankan, disembelih. Ini kata ulama, disunnahkan bagi orang yang berkorban, kalau korbannya itu dieksekusi dekat rumahnya, tidak jauh-jauh, untuk hadir menyaksikan. Kalau bisa dia sembelih sendiri, kalau punya kemampuan. Fa innahu yughfaru laki, karena sesungguhnya diampuni untukmu
inda awwali qatratin min damiha, dari tetesan darah pertamanya hewan yang kita korbankan itu, kullu dzambin, setiap dosa, amaltihi, yang kamu telah kerjakan. Masya Allah. Jadi dosa kamu yang pernah kamu lakukan di zaman dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejak tetesan darahnya ketika kita sembelih itu. Luar biasa. Kemudian katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, dan seterusnya. Ini disunahkan dibaca orang yang berkorban ketika hadir menyaksikan korbannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Next. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, wa ma rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Majah an Zaid ibni Arqam, dari sahabat Nabi yaitu Zaid bin Arqam. Qala, dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda beberapa sahabat telah berkata ya, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, maksudnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adhahi? Apa sebetulnya hakikat korban ini? Kenapa kita tiap tahun disuruh berkorban? Qala, lalu Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Berkorban ini adalah sunnah Nabi Ibrahim, bapak kalian. Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim bapak kita? Bapak ideologis, bapak tauhid. Ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya lagi, lalu kita kalau berkorban dapat apa ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap rambut dari hewan yang kita korbankan itu mendapatkan satu pahala kebaikan, satu hasanah. Subhanallah. Jadi ternyata dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini, pahala hewan berkorban itu dihitung berdasarkan bulunya. Kalau pahala baca Quran dihitung berdasarkan huruf, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca Al-Quran, maka satu huruf satu pahala dikali 10. Tetapi kalau pahala berkorban dihitung berdasarkan bulunya. Kalau Quran, ada yang pernah hitung berapa huruf dalam Al-Quran? Ada. Nilai bagian ranking siapa huruf dalam Al-Quran? Ada pernah. Imam Syafi'i, dia pernah menghitung jumlahnya 1.027.000. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Ranking. Tetapi bulu binatang yang dikorbankan, ada yang pernah, sampai ulama, ada yang pernah hitung. Enak-enak tahu zaman-zaman buku. Nah, ses saja. Tidak ada. Kata ulama apa artinya? Ini sangat banyak sekali pahalanya, tidak terhitung. Makanya jangan sampai hanya gara-gara uang berapa juta sampai kita. Nah, ini saya kira kalau para mubalik terus mensosialisasi kepada umat, mengingatkan kepada umat, saya kira nanti suatu ketika para imam-imam ini akan kewalahan menyembelih. Kalau sekarang kewalahan menghimbau untuk ada yang berkorban. Ada saatnya nanti, ya, kita akan kewalahan untuk mengelola korban. Oke, saya kira kita langsung masuk di materi berikutnya ya. Kita waktunya sampai kapan? Ya, bak dasar lanjut lagi. Iya. Di sini, baik, oke. Lanjut. Nah, kita pertama landasan syariatnya menyembelih. Jadi kita sekarang ini sudah fokus membicarakan tentang teknis, ya. Dan teknik itu harus pakai ilmu, ya kan? Jadi teknik itu harus pakai ilmu. An Shaddad bin Ausin qala, dari sahabat Nabi yaitu Shaddad bin Aus, beliau berkata, "Fintani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua hal yang saya hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh binatang misalnya, tentunya, fa ahsinul qitlah, maka berlaku ihsanlah dalam membunuh.
Wa idza dzabhtum, dan apakah kalian mau menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka berihsanlah, berlaku ihsanlah ketika menyembelih. Nanti akan ada penjelasannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, menajamkan goloknya. Jadi nanti kita ketahui bahwa mengasah, menajamkan golok itu salah satu sunnah Rasulullah, perintah Nabi. Nanti akan ada penjelasannya nanti. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian membuat senyaman mungkin sembelihannya. Jadi korban itu dia mati, tetapi matinya nyaman, tidak tersiksa, tidak dibanting-banting, tidak diseret-seret. Kan kadang-kadang kita lihat ya, para ustadz juga bisa melihat misalnya di YouTube. Di YouTube itu kalau kita nonton ada yang sembelihannya benar, ada yang rada-rada benar, ada yang tidak benar. Ada kadang-kadang satu ekor sapi dilumpuhkan oleh 20 orang gitu kan. Ya. Bahkan mungkin ada satu kampung, kemudian ada yang ikat kakinya ke depan, ya, ada yang satu ke belakang, kemudian diikat masuk di tembok masjid, di tiang listrik atau di pohon, kemudian jatuh. Nah itu di situ, itu kadang-kadang binatang itu sudah keseleo itu, mungkin sudah patah tulangnya itu, cuma tidak bisa tidak bisa berbicara dia. Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah. Oke? Nah, mulai masuk pada teknik. Jadi kalau kita ingin menyembelih, dan mohon maaf, ini kan di sini yang hadir para ustadz, saya dengar juga imam ya, yang sering menyembelih. Ya, tadi kita masih sering melihat itu kita tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Kadang-kadang yang mau menyembelih tidak ada persiapan. Masyarakat tempat kita menyembelih juga tidak ada persiapan. Ketika sudah sapi mau disembelih baru pada nyari. Hei oter nyemai oter anu pamangingang sembarang minjem ini anu tuh. Ya. Ini harus disiapkan. Apalagi berkorban. Jadi sudah mulai dari sampai mempersiapkan alat-alatnya kita harus ihsan, melakukan yang terbaik. Maka tali sudah disiapkan itu. Ya. Panitia ini harus menyiapkan korban, talinya. Kalau untuk badan itu diperlukan cuma 10 sampai 12 meter. Jadi mau nanti teknik-teknik cara menjatuhkan itu paling 10 meter, 12 meter. Kemudian kaki itu antara 1,5 sampai 3 meter. Jadi itu sudah disiapkan simpul-simpulnya itu. Jadi begitu sapi jatuh, langsung diikat kakinya. Cepat. Ya. Jangan lama-lama. Setelah jatuh, kemudian terikat kakinya dan aman, mengamankan kan? Dan selalu dalam kondisi ihsan. Binatang tidak boleh tersiksa, baru disembelih. Oke? Lanjut. Nah ini ada teknik-teknik mengikat sapi. Ini saya sebetulnya di sini bawa tali ya. Cuma tidak ada sapinya. Mungkin ada satu orang yang mau jadi sapinya di sini. Jadi kita itu, ustadz itu, imam itu harus punya tali begini. Kita harus punya modal. Jadi kalau kita datang di satu tempat penyembelihan, mereka tidak punya, saya punya. Pakai gratis. Jadi kita itu ustadz punya wibawa, punya izzah di masyarakat. Jangan nyembeli mau dibayar. Kalau mereka mau bayar kita, tidak apa-apa, tapi jangan minta-minta. Kalau perlu kita khidmah sama masyarakat. Ya kita, ini berapa sih? Ini tidak sampai 200.000 sudah dapat yang bagus. Ini tali ini jauh lebih bagus daripada tali-tali yang dipakai. Ini yang dipakai panjat tebing.
Ini bisa menahan kekuatan sampai 2000 kilo ini. Ini 10 meter ya. Nah, ini bisa insya Allah nanti akan saya pakai nanti korban besok di Bontokasi. Kalau para ustadz ada yang mau datang, silakan datang. Langsung kita praktek. Dan pulang bawa daging. Hari Kamis, insya Allah. Ini bisa dilihat ya. Kalau mau tutorialnya nanti bisa dilihat di YouTube ya, banyak. Ya. Jadi tali itu diikatkan di leher. Kemudian susah kalau ada anunya. Jelas? Bisa tergambarkan ya? Bisa ya? Saya lupa tampilkan videonya di sini. Itu diperhatikan simpulnya. Nah, ketika tali itu ditarik ke belakang, ya, itu sapi sudah langsung lumpuh. Karena titik kelemahan sapi itu ada di sini. Ketika dia ditekan dengan tali ini, dia langsung lemas, langsung dia jatuh. Saya dulu baru ingat, orang-orang di kampung itu biasanya diurut, ya, dia tekan itu kerbau begini. Saya pikir dulu baca-baca apa dia pakai, bukan baca-baca itu teknik. Atau di sininya nih, sapi itu kalau dipegang sininya nih, ada urat di sini kita pegang ini, ya, ini bisa loyo dia nih. Ya. Oke. Nah kemudian para ustadz sekalian, jadi kita ini misalnya ada sapi yang mau disembelih, ya, jadi jangan berani menyembelih kalau tali yang mengikat kepala sapi itu tidak meyakinkan. Kadang-kadang ada sapi yang akan kita sembelih pakai tali kecil dari apa? Dari penggembala aja tuh, tempat kita beli. Nah, harus kita pastikan diamankan dengan membuat namanya bronsong. Saya Jadi saya baru tahu ternyata kita dulu di pramuka. Masih ingat waktu pramuka kan? Belajar tali temali. Ternyata banyak manfaatnya itu. Termasuk berkorban. Jadi misalnya ini sudah ada ininya nih. Atau karena mungkin tidak semua punya itu ya. Jadi kita buat simpul. Kemudian ini dimasukkan di tanduknya nih. Masukkan di tanduk. Kemudian dikuatkan ya. Kemudian ini ditarik masuk di cangkok-cangkok atau di bawahnya nih. Kemudian disimpul di sini. Nanti setelah ini kita latihan untuk cara-cara simpul-simpul ya. Ada teknik-teknik, ada juga teknik seperti buat tali pancing toh. Ini kuat ini. Jadi kalau ngikat kaki, masukkan di kaki. Jadi kalau dia tarik, terkunci dia. Semakin dia tarik, semakin terkunci. Dan gampang dilepaskan. Dilepaskan, tarik saja. Selesai. Lanjut. Ini namanya teori Barley.
Tetapi yang pertama tadi lebih akurat. Ini banyak kelemahannya, terutama untuk sapi-sapi di kita di sini, sapi Bali. Itu dia lincah, kecil tapi dia bisa kakinya terlompat ketika diikat di belakang. Itu dia bisa lompat dan keluar. Tapi kalau sapi Jawa, sapi-sapi yang besar, ini lebih gampang dijatuhkan dengan ini. Intinya itu simpul tali yang di pinggangnya itu yang mendorong masuk. Begitu ditarik dia terdorong dan di situ titik kelumpuhannya. Oke? Nah, sarana dan prasarana penunjang. Pertama, tiang dan tambatan yang kokoh. Misalnya ada di situ tiang listrik atau ada pohon. Kalau tidak, buat dari cor atau dari besi yang kuat. Ya. Apalagi di masjid-masjid itu bagusnya kalau sering diselenggarakan korban, kalau bisa buat tempat area berkorban. Ya. Jadi sapi itu dia bagusnya dijatuhkan di atas semen. Jangan di atas tanah atau rumput. Kalau di atas tanah dia mencekerang kukunya sehingga susah dijatuhkan. Tapi kalau dia di atas lantai, dia gampang licin kakinya dia. Ya, dia tidak kuat. Yang kita butuhkan paling 3 kali 3 meter. Dan kalau kita menjatuhkan tidak perlu banyak-banyak orang. Ya, jadi tiang tambatan yang kokoh, apakah pohon atau harus pastikan kuat. Kalau misalnya sapi itu ngamuk, ini tidak tercabut, tidak roboh. Pastikan gitu. Yang kedua, tali keluh. Tadi berongsong itu yang masih layak. Jadi periksa dulu tali yang ada di sapi itu. Kalau yang talinya kira-kira kalau tali ini sapi ini ngamuk, marah dan dia lari, putus. Ganti. Kita harus siapkan cadangan tali yang kokoh, yang kuat. Kemudian tali untuk merobohkan yang dililitkan di badannya tadi itu ya. Kemudian tali pengikat kaki. Jadi begitu sapi jatuh, diikat kakinya, yang di depan disatukan, yang di belakang disatukan. Kemudian ada cara dari 2 kaki yang di depan, 2 kaki di belakang yang sudah terikat digabungkan menjadi satu. Itu lebih aman, lebih safety. Nah, tapi saya kemarin dapat ilmu dari salah seorang dokter hewan. Ternyata ada lagi penelitian yang bagus. Kalau sapi terjatuh, kaki belakang diikat, itu cuma 1. Kemudian yang satunya lagi, yang 2 yang di depan sudah diikat, disatukan dengan 1 kaki di belakang. Jadi yang di belakang itu dipisah. Jadi 2 kaki di depan disambungkan dengan kaki kanannya yang di belakang. Kaki kirinya ini diikat ke 1 tiang. Jadi ketika kita mau menyembelih sapi ini sapi, jangan dulu. Yang pertama kali kita harus lakukan, ikat dulu kaki kirinya, kaki kiri belakang. Ya, ikat kaki kiri belakang. Kemudian ikat di tempat, ditambahkan misalnya di pohon atau di tiang yang kuat. Nah, jadi ini sapi akan begini terus nih. Pertama waktu kan melawan, tenang aja, jangan panik. Jadi kita jangan kalau mendekati sapi itu jangan takut. Jadi harus kita berani. Jadi kalau berani jangan takut, tapi kalau takut jangan bikin berani dirinya. Bahaya. Jadi begitu dia begini, biarkan ditarik, tenang, jangan panik. Lama-lama dia capek, dia berhenti. Nah, ketika dia sudah terikat ini kaki di sebelah kiri, ini sapinya sudah tidak akan kemana-mana. Nah, baru kita ikat tadi untuk merobohkan itu. Ketika kita ikat dan tarik itu, ditekan di sini, dia akan jatuh ke kiri. Sehingga posisinya langsung menghadap kiblat. Kepala di selatan, kaki di utara, kemudian
perutnya menghadap, lehernya menghadap ke barat, ke kiblat. Ya. Jadi kita sudah arahkan dari awal. Karena kadang-kadang kita melihat ada orang menjatuhkan sapi, ya dia tadinya tidak menghadap kiblat, tapi karena pengen mau sapi itu menghadap kiblat, akhirnya diseret. Atau diulangi dikasih bangun lagi, baru dijatuhkan lagi, tersiksa binatang itu. Padahal menghadap kiblat itu hanya sunnah, bukan kewajiban. Jadi daripada kita seret sapi itu, begitu dia jatuh, mau diusahakan menghadap kiblat tapi akan repot, akan susah menyiksa binatang, udah sembeli posisi di mana dia seperti apa adanya. Makanya dari awal kita sudah kondisikan, kiri diikat, maka pasti akan jatuhnya ke sebelah kiri. Oke? Juru sembelih halal harus berdiri di belakang leher hewan yang sudah dibaringkan dengan menghadap ke arah kiblat. Oke, jelas. Jadi kita di sini berdiri ya, di belakang lehernya. Juru sembelih halal memasang kuda-kuda dengan cara kaki kiri maju ke depan, begini ya. Ini misalnya sapi nih, ini leher sapi. Jadi pasang kuda-kuda ini. Ini kan kiri nih. Jadi jangan begini kalau menyembelih. Jangan begini, karena ada juga kejadian begini, terdorong, dia jatuh masuk di lubang itu. Ada juga yang kena pisaunya. Jadi ada kuda-kuda di sini, kuat. Makanya penyembelih harus olahraga dulu nih, kuat kayak kuda-kudanya nih. Jadi mau cara tarik, ya, atau dorong. Jadi mau misalnya, kalau nih, atau dorong kan? Kalau dorong bisa begini. Sambil didorong pakai badan gitu kan. Oke. Kemudian tangan kiri menahan gelambir leher dan tangan kanan memegang pisau sembelih. Kalau sapi-sapi kita di sini itu tidak ada gelambir. Karena banyak kan sapi Bali. Jadi ini kita ada yang bantu di sini pegang kepalanya, tapi kita penyembelih itu juga memegang. Jadi ada dua cara. Sapi menghadap ke atas, tanduknya menancap di tanah, ya. Jadi tanduknya sekaligus sebagai bantal. Bisa dibayangkan ya? Nah, jadi kalau dia sudah tertancap tanduknya di tanah, nah yang membantu kita di sini dia tarik saja anunya, canggung-canggung atau tarik, ya, tarik ke belakang. Kalau bisa lebih kuat lagi, tak ada lagi sakmana. Kan ada sapi yang sudah dikasih apa Rena? Sakma, kalu, ya. Ada juga sebagian sapi saya lihat tidak dikasih kalu, talinya atau ininya ditarik ke belakang, yang kuat, ya. Nah, yang menyembelih ini membantu mengamankan ini. Kenapa? Karena suatu ketika ada orang yang pernah diamanahkan pegang kepala, tiba-tiba begitu bergerak sapi dia pergi lompat gitu. Nah, kita juga harus jaga-jaga ini. Jadi tangan kiri bantu pegang. Jadi kita tidak mempercayakan 100% sama asisten kita ini, ya. Tiba-tiba dia bangunkan kepalanya. Ya. Oke? Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau kita pegang pisau, tidak boleh kita itu buka, cabut golok atau parang ini di depan sapi, ya, atau sapi sudah tidur ini. Itu matanya sapi, dia memandang ke kiri luas, dia melihat itu. Nah, ketika dia melihat ada pisau ini, apalagi diasah, toh, ada pengasah biasa kan? Itu stres itu binatang. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita sembunyikan saja. Kita harus banyak istighfar. Jadi ketika kita menyembelih bukan gaya-gayaan, ini adalah ibadah.
kita mau ihsan, maka langsung ketika sudah siap, jadi jangan gaya yang begini nih, ada juga begini. Oh, gaya. Nah, karena menyusapian dan apa maksudnya, ses saja gitu. Jadi begini, tiba-tiba sudah ke bawah lehernya tuh. Jadi posisi pisau begini, putar kan? Atau dengan cara mendorong. Kalau teknik mendorong, saya anjurkan lebih bagus yang tanduknya di bawah. Itu enak sekali, itu tinggal begini saya datar nih. Kalau pisau tajam sekali dorong. Ya. Oke, lanjut. Jurus sembelih menghadap kiblat, tidak ada posisi kuda-kuda pada. Sekira lanjut. Oke, bismillah, Allahu Akbar. Lanjut. Lanjut. Nah, ini. Jadi tadi itu kalau sapi, jemaah sekalian, letak penyembelihan itu kita pegang apa namanya nih? Ada tulang di sini, rahang. Tahu? Apa ini aja? Rahang di? Rahang. Nah, pegang di situ 5 jari. 5 jari. Nah, di sini kita sembelih ini. Nah, jadi pegang rahangnya 5 jari di sini kita sembelih ini. Itu sejajar dengan telinganya. Ada juga kita lihat terlalu ke bawah, di tengah leher. Ini penyembelih jai, jangan lehanunan kalau. Dan itu lama matinya. Jangan juga terlalu ke atas. Ada kasus, ada sapi disembelih tidak mati-mati karena disembelih di sini. Jadi 5 jari. Jadi kalau sapi 5 jari, kalau kambing itu 3 jari, 3 atau 2 jari. 5 jari dari dagunya, seperti ini di atas. Tuh, jadi kelingking itu batas rahang. Nah, kemudian jari ibu jari itu letak penyembelihan itu. Di situ mata pisau menancap. Biasa kita lihat terlalu ke sini, terlalu ke bawah, ya, dekat badannya itu. Itu biasanya sapinya lama mati. Oke, lanjut. Nah, penyembelihan bisa sekali ayun. Ini perbedaan antara pisau tumpul dengan yang tidak tumpul. Jadi jamaah sekalian, ada yang bertanya, apa kriteria ketajaman pisau yang dipakai dalam menyembelih? Gampang. Minimal harus bisa potong kertas. Jadi kalau ada orang mau menyembelih, ambil pisaunya, tes pakai kertas. Kalau tidak makan kertas, tidak boleh dipakai. Itu tidak syar'i, tidak ihsan. Ada kertasnya? Kira-kira begini ketajamannya ini. Kertas sapes. Tapi ini maaf. Jadi caranya tes ini. Nah, kalau tidak iris kertas, tidak boleh pakai. Ini harusnya. Ini cuma diletakkan ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Ini saya kira tolong nanti materinya panitia dikasih ke para ustadz ya, bisa dibaca lagi nanti, lebih diperdalam lagi. Oke? Ini pisau-pisau tidak boleh terbuat dari bahan cakar, tidak boleh dari taring, tidak boleh dari tulang. Sebaiknya terbuat dari bahan anti karat stainless steel. Nah, itu banyak dunia pergolokan itu, perpisauan itu ada ilmunya juga. Pisau harus sangat tajam, setajam harus selalu diperhatikan. Ujung pisau melengkung, keluar ini kriteria. Nah, panjang pisau itu berapa yang kita perlukan itu? Ternyata ada ilmunya semuanya.
Kalau kambing itu minimal 15 cm. 15 cm itu sudah enak. Karena kerongkongan kambing itu kecil, 15 cm. Kemudian sapi 20 sampai 30. Ini golok saya ini 30. Ini 30, ini ideal. Ini golok kesayangan saya. Saya sudah pakai 7 tahun belum pernah diasah. Ini juga 30 ini. Lanjut. Oke, ini jenis-jenis pisau, lanjut. Lanjut. Ini teknik mengasah apa segala. Ada ilmunya semuanya, mengasah, akantisi. Saya kira para ustadz dai bukan aib kita tahu ilmu seperti ini. Karena kita butuhkan. Dan bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan gitu. Ya. Lanjut. Lanjut. Ini ada namanya honing, ya, alat asah yang dipakai itu. Biasa kita lihat jagal, ini juga ada tata caranya. Oke. Cara menguji ketajaman pisau adalah dengan memotong selembar kertas A4 dengan sekali ayun tadi itu. Kita sudah praktekkan kan? Kalau tidak bisa makan kertas, berarti pisau itu belum memenuhi syarat untuk dipakai menyem. Artinya kita belum ihsan dan belum wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ya. Lanjut. Ini posisi ya. Posisi leher ketika disembelih. Nah, ini ada cara teknik menarik. Tarik itu dari bawah. Kalau saya lebih suka teknik menarik dari bawah. Karena ini lebih aman. Kita pakai kuda-kuda. Ada juga orang sebagian itu dia dorong. Ya, kalau orang-orang pemula itu bagusnya dorong saja. Tapi kalau yang sudah pengalaman dan harus kuat juga kita lengang kita harus kuat, harus berotot juga. Makanya Ustadz ini harus rajin push up. Bisa push up kan? Ada yang bisa di sini 20 kali push up. Ya, jadi harus, karena kadang-kadang tenaga kita diperlukan juga. Ya, menyembelih. Kalau kita loyo menyembelih, kalah kita sama. Ya, oke? Nah, ini tadi teknik mendorong terus. Nah ini, coba ini ada video ini, bukan? Coba diputar, ini salah satu teknik nyembelih dengan mendorong. Balik 1 kali dorong tuh. Sekali dorong kan? Nah, tidak. Jadi kalau kita biasa lihat orang di sini menyembelih bagaimana caranya? Ya. Ini kayak orang gergaji. Itu pasti pisaunya nggak tajam. Coba lihat, diulangi lagi sekali lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, gitu. Tapi ini ada koreksian nih. Ini dia tekan. Ketika dia dorong, yang dia tekan mata pisau kan. Ini ada kekurangannya nih setelah diteliti karena ada kecelakaan. Ini kalau salah-salah, ini licin dia. Tangannya turun, dia iris tangannya sendiri. Nah, yang benar, yang bagus, ini yang didorong. Kuat. Iya. Masih ada? Oke. Nah, ini video ini. Kalau kita lihat, ini teknik tarik bawah. Ah, sekali kan? Bisa? Ulangi. Sekali tarik. Saya juga ada video saya juga sekali bisa. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini juga hal yang perlu kita ketahui juga yang menyembelih. Jadi kalau menyembelih memang ada ikhtilaf ulama. Ada 4 yang harus putus dari leher binatang ini. Pertama hulkum. Hulkum itu majran nafs, saluran pernapasan.
saluran udara pernapasan. Yang kedua, al-mari. Al-mari itu majrat ta'ami wa syarab, saluran air dan minum, makanan dan minum. Yang ketiga, al-wadajain, dua pembuluh darah. Yang kalau dalam bahasa kedokteran ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri. Jadi kanan kiri. Jadi kalau hulkum itu tenggorokan, kalau mari itu kerongkongan. Jadi jalurnya udara, jalurnya makanan. Ada dua di kanan kiri sini. Ada vena, ada arteri. Kalau vena itu pembuluh darah yang memompa darah dari tubuh ke dari badan ke jantung. Jadi ada darah yang dipompa dari badan ke jantung. Itu namanya pembuluh darah vena. Sedangkan pembuluh darah arteri itu yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini lebih kuat karena dipompa dengan jantung itu. Ya. Nah, kata ulama, dari keempat ini mana yang harus putus kalau kita menyembelih? Mazhab Syafi'i itu mengatakan cukup dengan dua. Yang pertama tadi hulqum dan mari, saluran udara dan saluran makanan. Kalau sudah putus, kalaupun tidak putus yang dua ini sudah sah. Tetapi dalam penelitian, kalau kita menyembelih, bagusnya putus empat-empatnya. Inilah tingkat ihsan yang paling terbaik. Makanya kalau kita menyembelih, pastikan ada darah dari arah bawah itu terpancar dua itu. Itu vena dan arteri itu. Jadi kalau dua putus ini, itu darahnya melimpah banyak sekali. Nah, sehingga jantung itu akan memompa darah keluar, sehingga darahnya di badannya itu habis. Ya, karena ini darah ini tidak boleh kita makan, sehingga daging itu bersih. Ada sebagian kita melihat orang menyembelih karena tidak sempurna, tidak terpotong, bisa jadi yang dua pembuluh darah tidak putus, sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian? Darahnya sedikit keluar. Kemana darahnya? Kemana darahnya? Tinggal di daging. Lalu kita makan daging yang berisi darah tadi. Ya. Jelas ya? Jadi dengan melingkar, jadi kalau kita menyembelih, ini saya kira poin yang paling penting, apakah dengan cara dorong atau dengan cara tarik, itu melingkar. Jadi bukan begini cara kita menyembelih, atau bukan begini ditarik begini, tapi begini dari bawah. Ini di bawah untuk dia sudah melukai bagian vena atau arteri. Kalau sudah terluka di bawah, lalu kita tarik, maka terputus hulqum, mari, dan juga di sini arteri al-wajadan. Ya, itu insya Allah darahnya keluar semua dan matinya sapi atau kambing cepat. Nah, ada kejadian sapi sudah potong lehernya, sudah sembelih, tiba-tiba lari. Rupa-rupa itu anak-anak, menyemai ini jinnah. Bukan jin itu, bukan. Itu ada pembuluh darah yang belum terputus. Itu bisa jadi baru saluran makanannya putus, saluran udaranya belum putus, pembuluh darahnya belum putus, maka dia bisa lari lagi. Ya, biasa kita lihat menyembelih itu. Ya. Saya kira demikian ya. Selanjutnya mungkin insya Allah nanti kita ada waktu untuk tanya jawab. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.